eh, masuk ke hari ini kepada masalah bisnis dan perkembangannya setelah sebelumnya terkait ide dan perencanaan bisnis dengan format yang cukup baku dan bagus ya. Jadi itu kemarin untuk pemanasan, maka sekarang kita masuk ke teori kognitifnya. Oke, jadi kita pahami dulu apa itu bisnis dan bagaimana dia berkembang sehingga sampai sekarang ini di mana industrialisasi dan teknologi mendominasi ya seluruh lini usaha. Oke, nah kita mulai dari sini. Jadi yang akan kita bicarakan adalah terkait bisnis dan perkembangannya. Maka yang pertama kita perlu ketahui adalah gimana sih dulu ketika pertama kali ada atau pada masa-masa awal sekali di mana belum terlalu banyak populasi, apa yang dilakukan orang untuk bertahan hidup, ya kan? Maka otomatis mereka ini adalah masyarakatnya adalah masyarakat primitif. Masih lama, masih tempo dahulu sekali. Dan belum ada teknologi, maka mereka hidupnya bercocok tanam. Makanya kan kita lihat bahwa masih bisa terlihat ya. Jadi yang uh, jadi kan pekerjaan mereka adalah bercocok tanam. Kenapa bercocok tanam? Kita kalian lihat aja, tidak ada yang lain ya. Sehingga salah satu buktinya adalah kita bisa lihat mereka itu hidupnya nomaden dan yang diincar adalah hanya daerah yang dekat dengan sungai. Kenapa? Karena mereka ini sumber sumber kehidupan mereka. Bagaimana mereka mengairi tanaman-tanaman mereka, dari mana mereka mendapatkan protein, daging ya kan. Yang paling gampang dari sungai ikan. Jadi dulu memang awalnya bercocok tanam. Nah, perdagangan itu baru muncul karena setiap orang memiliki kelebihan aset. Oke, ada orang A, dia itu kerjaannya adalah nanam jagung. Sedangkan orang B itu pekerjaannya adalah memelihara bebek, ya kan? Dia nggak mungkin setiap hari hanya mengkonsumsi bebek. Yang jagung tidak mungkin setiap hari mengkonsumsi jagung. Maka pada saat tertentu karena mereka terus menanam, ada namanya surplus, kelebihan aset. Surplus ini ya. Karena mereka seperti ini maka muncul yang namanya pasti akan ada kelebihan aset atau surplus. Nah, kelebihan aset inilah yang kemudian membuat orang melakukan perdagangan awal yang sering kita sebut dengan barter. Pada hakikatnya ya barter itu ya pertukaran barang ya. Tapi sebenarnya ya sama dengan sekarang, bedanya sekarang itu barang itu direpresentasikan dengan kertas uang. Sehingga kita mengasumsikan jual beli sekarang beda dengan barter. Sebenarnya hakikatnya substansinya adalah sama. 3 jagung atau yang misalkan 50 jagung yang misalkan setara jagung itu 10 jagung lah ya. 10 jagung yang setara sama satu bebek yang setara dengan 30.000 misalkan ya, itu ditukar. 10 jagung 30.000, bebek 30.000 ditukar. Maka pada hakikatnya barter itu ya jual beli itu sendiri. Tapi karena tidak dikenal mata uang maka barter. Dan ini dilakukan antara individu yang kelebihan aset. Saya punya baju kebanyakan, saya tukarkan saja, saya jual dalam tanda kutip, saya tukarkan ya kan. Nah, seperti itu. Ini terus berlanjut, merasakan keuntungan, nah, karena mereka merasa dulunya orang yang nanam jagung ini kadang memelihara bebek, ya kan? Kalian pelajari misalnya di mikro, sayangnya mikroekonomi dan makroekonomi kita kebalik, tapi mestinya ada di pengantar ilmu ekonomi sih kayaknya. Kadang dia nanam jagung sambil melihara bebek juga, tapi nggak banyak. Pada satu titik bebeknya habis tapi jagungnya masih ada. Nah, dia nuker bebek itu tadi karena dia butuh dan jagungnya kelebihan. Maka disinilah muncul orang-orang itu tersebut merasa untung juga kalau kayak gini caranya. Ternyata kalau saya hanya di ilmu ekonomi nanti kali ada kompetitif sama comparative advantage, saya rasa itu dibahas ya.
Jadi di situ, oh ternyata enak juga ada pembagian kerja menurut spesialisasi, maka kemudian pada tahap berikutnya orang muncul dengan berbagai spesialisasi pekerjaan. Pembatasan produksi hanya pada beberapa jenis barang disebut dengan spesialisasi. Saya nggak lagi lah pelihara bebek, saya jagonya nanam jagung, makanya nanam jagung. Seperti itu. Nah, ini adalah awal mula perdagangan. Jadi awalnya memang hanya kelebihan aset, kemudian barter, kemudian ternyata lebih enak barter, kemudian mereka melakukan spesialisasi. Jadi apa yang dimaksud dengan spesialisasi? Pembatasan produksi hanya pada beberapa jenis barang. Apa fungsinya perampingan model usaha fokus pada yang dikuasai? Saya bisanya nanam jagung, saya nanam jagung saja. Saya bisanya pelihara bebek, saya pelihara bebek saja. Optimalisasi keunggulan komparatif atau comparative advantage yang itu ilmu dasarnya di ekonomi. Kalian bisa googling apa itu comparative advantage, apa itu competitive advantage. Intinya adalah kalau saya jagonya di bebek, kalau saya pelihara bebek itu satu bulan bisa menghasilkan 10 bebek, nggak mungkin ya. Intinya seperti itulah. Saya satu bulan menanam jagung bisa 10 ya kan. Padahal kalau saya nanam padi hanya dapat sekilo ya, mendingan jagung ya kan. Itulah komparatif advantage itu ada di ilmu ekonomi, tapi intinya ini adalah maksud dari spesialisasi perdagangan dalam konteks bisnis. Semakin kompleks masyarakat kita, oke, maka semakin orang melakukan spesialisasi. Saya kasih contoh yang simpel. Jadi ini tadi sudah berkembang dari primitif kemudian semakin ini ya, semakin kompleks masyarakatnya. Saya kasih contoh. Mungkin kalian hidup di zaman di mana ronda itu hanya dilakukan oleh masih ada tapi sudah sangat amat jarang sekali. Oke. Tanya kepada bapak kalian, tanya kepada om kalian mungkin yang lebih muda lagi. Itu zaman dulu ronda itu pasti ada. Sekarang masyarakat kompleks. Kadang orang harus lembur untuk bekerja sehingga nyampe rumah sudah capek. Apa yang dilakukan? Spesialisasi pekerjaan, muncullah bisnis industri jasa satpam. Benar kan? Itu adalah masuk spesialisasi. Kami, dosen, bisa jaga ronda aja kok, ya kan? Bisa. Tapi kita tidak punya waktu untuk itu. Pekerjaannya lain banyak, sehingga muncullah spesialisasi. Contoh spesialisasi yang lain adalah eh, IRT, PRT, pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ya, pembantu lah intinya. Saya bisa nyapu, ngepel lah gampang. Nah, kalian semua bisa, kita semua bisa masak. Itu cuma masalah bisa. Kita semua melakukan itu bisa, bersih-bersih rumah bisa. Tapi karena kita ini tidak punya waktu. Sehingga daripada saya, ya kan, ya sudahlah saya serahkan saja ke industri jasa penyedia pembantu tadi, ya kan? Atau kadang masak ini ternyata ada orang yang lebih jago. Oke, saya menyewa pembantu hanya untuk masak, misal. Karena dia punya keunggulan komparatif dalam memasak. Daripada saya masak tuh 2 jam itu cuman jadi kerupuk. Ada orang lain masak 2 jam sudah jadi lauk lengkap. Artinya dia mempunyai keunggulan komparatif sehingga mendingan masak. Sehingga dia membuat spesialisasi, membuat bisnis catering. Contoh spesialisasi yang lain. Zaman dulu catering nggak laku karena tiap orang masak sendiri. Sekarang sudah nggak sempat. Itu ya arahnya ke sana. Nah, maaf kalau agak singkat jadi biar tidak terlalu panjang soal juga. Jadi di spesialisasi dalam satu industri kita bisa lihat di usaha pertanian pupuk itu ya pupuk sendiri, mesin sendiri. Penghasil pupuk tidak tidak fokus di bidang mesin, biarkan orang-orang menghasilkan mesin, mendevelop, mengembangkan mesin, biarkan. Saya bagian pupuk aja karena pupuk ini zat-zat kimiawi yang mana yang bagus, yang mana yang nggak bagus itu kan tugas saya. Ya kan? Pestisida sendiri, bibit sendiri, ujungnya adalah pertanian. Jadi pertanian ini sebenarnya membutuhkan banyak terkait dengan banyak bisnis lain yang muara akhirnya di pertanian, tapi masing-masing spesialisasi. Ya.
Zaman dulu saya bikin bajak, bikin aja sendiri. Bajak dengan jangus itu apa? eh, Kerbau. Dengan kerbau saya buat kayunya, ya kan, saya potong gergaji sendiri dan lain-lain. Itu kan saya bisa bikin sendiri, tapi lebih efisien mana? Lebih efisien pakai orang yang fokus di bidang alat dan mesin, saya akhirnya ujungnya pakai kontraktor. Gitu ya, ya, seperti itu. Kemudian di usaha konveksi masih sama. Bahan sablon, ada benang, mesin, kain. Yang ujungnya adalah usaha konveksi. Maka masing-masing punya spesialisasi bidang. Yang setiap bidang ini menjawab seperti yang saya ungkapkan di ide bisnis sebelumnya. Inti dari membuat bisnis adalah problem solving. Kita menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Apa masalahnya? Oh, perusahaan konveksi itu butuh kain. Oh ya sudah, kita bikinkan industri yang menghasilkan kain, perusahaan kain. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini spesialisasi juga dari pertanian sampai kepada konsumen terakhir. Oke, last user. Kita bilangnya dia adalah last user. Siapa sih pengguna akhirnya? Pengguna akhirnya kan saya, Anda, yang kita semua makan nasi, bukan beras ya. Nasi itu. Tapi ternyata perjalanannya panjang. Ada orang-orang yang spesialisasi di pertaniannya. Ada orang-orang yang di atasnya lagi, bukan di atasnya ya, di aspek-aspek pertanian. Tadi ada yang alat mesinnya, ada yang bibit, ada yang pestisida dan lain-lain. Ya kan? Terus, apakah para petani ini fokus dalam bikin Chevrolet apa mobil bak kok L300 tuh mereknya. Mobil bak kan enggak. Dia juga mengambil atau membeli dari industri lain. Masing-masing melakukan spesialisasi dan ini adalah keniscayaan dalam perjalanan bisnis kita di manusia, umat manusia maksud saya, ya. Jadi itu sudah keniscayaan kita melakukan spesialisasi lama-lama. Penggilingan beras itu juga sendiri orangnya, ya kan, ini juga transport lagi, ya kan, habis digiling mau dikemanain, ditransportkan lagi kemana, ke pedagang beras. Apakah para petani berdagang beras? Enggak. Loh Pak, petani kan jualan satu jenis beras saja dari sawahnya dia, ya kan, tetapi kemudian pedagang beras ini dia ngumpulkan beras dari berbagai petani. Beda berarti beda, spesialisasinya beda. Baru kita muncul sebagai konsumen akhir. Begitu juga di masalah uh, konveksi kain tadi, kan banyak sekali panjang. Rantainya panjang dari awal, dari hulu ke hilirnya panjang, dari hulu, dari produsen awal utama sampai ke pengguna akhir dan semuanya masing-masing ada spesialisasi. Oke. Nah, maka perkembangan bisnis yang tadi saya sampaikan di awal itu dimulai dari agraris ya. Apa aja ya, pertanian, perkebunan, ternakan. Hanya arah ke sana. Kemudian berkembang lagi Kak, sejak ada revolusi industri, mesin uap ditemukan, geser. Yang sebelumnya ini adalah labor ekstensif, labor intens ya. Jadi menggunakan tenaga manusia yang begitu banyak, zaman agraris, kemudian bergeser ke revolusi industri. Revolusi industri ini mengurangi apa namanya ya, perusahaan mesin ya, alat mesin. Ini mengurangi labor atau pekerja, ya kan? Yang dulunya ngebajak itu butuh 5 orang dan 5 kerbau, misalkan untuk satu sawah yang besar ya, sekarang cukup dua traktor aja cukup. Itu revolusi industri arahnya ke sana sehingga orang sudah nggak banyak bertani lagi, ya kan, lebih kepada industri. Ini bergeser, oke, sehingga pada revolusi industri ini produk dan jasa yang dihasilkan banyaknya berkaitan dengan industri yang berkaitan dengan mesin. Oke, bergeser dari agraris sederhana tadi. Kemudian kita sekarang sudah sampai di mana ada perkembangan teknologi dan informasi. Maka orang bergeser.
Bergesernya kemana? Segala sesuatu itu harus otomatisasi. Ini mengurangi labor, mengurangi pekerja, tapi belum otomatis. Maka teknologi ini semakin mengarah ke otomatisasi untuk hampir bahkan menghilangkan labor, mengurangi sebesar-besarnya yang namanya pekerja. Labor itu pekerja ya, buruh pekerja. Gitu. Nah, eh, maka dengan bergesernya ini otomatis kemudian hal-hal yang lain bergeser. Produksi yang dulunya yang marak adalah produksi mesin, sekarang produksinya apa? Jasa IT. Muncul jasa cek plagiarisme, muncul jasa eh, pengembangan pembelajaran daring. Itu jasa terkaitnya dengan teknologi. Apa pakai pakai mesin? Mesin sudah selesai dengan komputer yang terus berkembang itu sudah selesai, tapi intinya adalah perkembangan selanjutnya teknologi dan informasi. Perkembangan bisnis ini ada banyak klasifikasinya. Ya, kita bisa menggunakan klasifikasi revolusi industri, first revolution, second, third, sampai fourth. Jadi mekanik steam ya, mesin uap. Kemudian mass production dari electricity, produk elektronik, elektrik gitu ya, mesin. Ini hanya baru mesin uap, ini mesin bertenaga listrik. Pahami? Mesin uap, mesin tenaga listrik, kemudian ke otomatisasi, kemudian ke cyber physical system. Cari pada ke arah yang non fisik semua. Jadi perkembangan industri sekali lagi bisa dibagi dari atau dilihat dari berbagai perspektif. Oke. Nah, ini juga termasuk evolusi atau perkembangan bisnis pakai yang mana saja sama, intinya sama. Era kolonial ya kan, pertanian perkebunan, revolusi industri. Jadi ketika zaman dulu penjajah, orang-orang menjajah itu karena simple. Kalau yang sudah belajar ekonomi mungkin yang training, faktor produksi itu kan ada tiga, labor ya, pekerja, ya plus mana plus modal plus tanah. Dulu ini di rumus ekonomi seperti ini dulu. Nah, sekarang maka karena ada tanah, maaf, karena salah karena salah satu faktor produksinya tanah itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan orang-orang melakukan penjajahan. Adanya penjajahan. Penjajahan itu kenapa sih? Karena di tempat mereka tidak ada sawah. Benar ya? Dulu itu palawija ya, rempah-rempah. Rempah-rempah itu orang penjajah kita itu nggak punya lahan. Lahan mereka itu kering kalau dipakai untuk pertanian perkebunan, sehingga harus cari tempat lain. Tempat lain Indonesia subur. Datanglah penjajahan. Ini karena faktor produksi itu salah satunya adalah tanah. Sekarang tanah ya dalam bentuk fisikal tanah nggak terlalu penting. Apa buktinya? Buktinya sekarang kalau mau bertani sudah ada hidroponik, sudah ada bahkan industri cocok tanam yang lebih maju di luar sana. Ada satu rumah khusus sinar ultravioletnya adalah dibikin bikinan, tanah kandungan airnya bisa diatur pakai mesin ya kan, jadi tidak perlu tanah yang lebar dulu. Sekarang ini berubah faktor produksinya, berubah, pekerja tetap tapi lebih kepada kemampuan IT ya kan, dan modal tetap. Ini terus berkembang ya. Nah, maka era kolonial tadi pertanian perkebunan, revolusi industri mulai manufaktur, pembuatan, kewirausahaan. Nah, ini karena di zaman setelah kolonial dan industri perusahaan besar muncul, maka orang-orang kecil mulai bereaksi atas monopoli perusahaan besar, dan seterusnya global ini internasional mulai bermain era informasi, platform teknologi sebagai alat jual. Ya, jadi ini tetap terus berevolusi. Saya lanjutkan.
Nah, setelah individu berkonsentrasi pada spesialisasi, muncullah industri dan bisnis. Apa itu industri? Jadi sekali lagi, tadi kan ada spesialisasi. Surplus, setelah surplus barter, setelah barter ternyata enak, setelah enak mereka memilih spesialisasi, muncullah yang namanya industri. Tapi jangan salah paham antara industri dan bisnis. Apa itu industri? Kegiatan memproses, mengolah barang menggunakan sarana. Kita pakai gambaran awam. Menurut awam itu kan industri itu kan sama dengan pabrik. Ya, industri itu yang pokoknya ada pabrik-pabriknya gitu, Pak. Pabrik pengolahan bahan mentah menggunakan mesin. Pabrik ada mesin, ada pengolahan oleh orang banyak, itu industri. Oke. Tapi kalau kita berbicara dalam ranah bisnis ini harus difahami, ini gambaran orang awam ya, pemahaman awam. Kalau teknis ilmu bisnis kita harus pahami industri itu kelompok perusahaan, oke, memproduksi barang yang sama untuk pasar yang sama pula. Jadi ketika kita berbicara ada industri namanya industri otomotif. Apa? Berarti di dalam industri itu kelompok perusahaan. Ada Honda, ada Mitsubishi, ada BMW, ada Wuling, ada SMK, ya kan? Dan seterusnya. Ini kelompok perusahaan. Honda Mitsubishi memproduksi barang yang sama untuk pasar yang sama. Sama, mereka mengincar otomotif. Persis sama. Nah, ini disebut dengan industri otomotif. Sehingga kalau kita berbicara industri musik, maka kita bisa melihat siapa aja produsennya. Sony Entertainment, saya lupa ya nama-namanya. Sekarang pada indie lewat YouTube ya kan. Upload-upload sendiri, punya rumah produksi sendiri sekarang. Kemudian Indonesian Idol itu salah satu industri musik. Kalau yang dangdut apa? Saya lupa itu. Uh, lupa saya termasuk yang kontes dangdut itu industri musik masuk. Artinya ada kelompok perusahaan memproduksi barang yang sama berkecimpung untuk usaha yang sama, maka disebut dengan industri. Sehingga muncul nama industri, industri armen, industri wisata, industri hiburan. Kalau kalian nonton ILC, ada ketua yang saya lupa tanggal berapa, yang terkait PSBB keduanya Jakarta, itu ada perusahaan industri hiburan yang dewasa, protes kenapa mereka terdampak dan sebagainya. Itu saya hanya menyontohkan nama industri saja ya. Masalah itu industri dewasa ke atas otomatis kita semua sudah tahu di luar dimensi keislaman. Itu oke, jadi ini namanya industri. Berbeda dengan pabrik, bedakan pabrik dan industri. Sekali lagi, industri dalam teknis ilmu bisnis adalah yang kesini. Ya, kemudian ada lagi perusahaan. Beda industri dan perusahaan. Industri di dalamnya ada perusahaan. Maka perusahaan mempunyai definisi sendiri. Apa definisi perusahaan? Kalau KBBI ini, kita mau teknis ilmu bisnis. Jadi kalau perusahaan kan KBBI ya itulah perusahaan itu. Kita mau teknis ilmu bisnis. Suatu organisasi produksi menggunakan, mengkoordinir sumber-sumber ekonomi memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Ada beberapa elemen. Elemen pertama adalah elemen pertamanya adalah organisasi produksi. Jadi dia itu adalah sekelompok, sebuah entitas yang mempunyai keberaturan. Ya kan namanya organisasi kan seperti itu ya, ada peraturan-peraturannya, ada strukturnya, organisasi. Sebuah entitas atau kelompok yang melakukan produksi. Produksi itu menghasilkan. Oke, menggunakan, mengakomodir sumber ekonomi.
Jadi kelompok tadi itu menggunakan sumber-sumber ekonomi, tanah lah, kayu lah, udara lah, api, dan sebagainya, air ya. Itu digunakan sumber-sumber ekonominya untuk memuaskan yang C-nya, memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Saya ingin fokus di menguntungkan. Perusahaan itu fokus utamanya adalah mencari keuntungan. Kok perusahaan nggak mencari keuntungan? Berarti dia termasuk dalam LSM, lembaga sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau non-profit organization. Perusahaan non-profit, lembaga non-profit. Karena jika perusahaan, secara pasti yang dikejar adalah keuntungan. Maka beda antara industri dan perusahaan. Di dalam industri ada perusahaan, perusahaan organisasi yang melakukan produksi. Maka di dalam industri otomotif ada Honda. Di dalam industri musik ada Sony Entertainment, ada Indonesian Idol. Kan? Terus, sekarang kita mendefinisikan bisnis. Bentar ya. Nah, apa itu bisnis? Kurang lebih nanti agak-agak mirip dengan perusahaan. Tapi di sini ini saya ambil dari buku perusahaan modern ya, dasar-dasar perusahaan modern. Saya agak lupa nama judulnya, nanti saya sampaikan lagi. Jadi eh, definisi bisnisnya, entitas terdiri atas sekumpulan faktor produksi, kan menghasilkan output barang atau jasa. Outputnya diperlukan masyarakat, tidak termasuk kriminal. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Pak ada industri bodyguard, benar, karena bisnis bodyguard ini dibutuhkan masyarakat. Tapi kalau kita mengatakan industri pembunuh bayaran, oke, industri pembunuh bayaran, outputnya itu tidak diperlukan masyarakat, karena itu bentuk kriminal. Ada Pak, ya ada lah. Kalian kalau cari ada, jangan dicari, oke, jangan dicari, ada. Output yang tidak diperlukan masyarakat inilah atau yang termasuk dalam kategori kriminal oleh beberapa penulis buku tidak dikatakan bisnis. Karena itu di luar moral. Ya kan? Dan kita yang menggunakan landasan Islam ini, ya nggak mungkin lah kita mengatakan itu adalah bisnis. Dari awal itu haram. Maka kalau kembali ke fikih muamalah, apa syarat melakukan akad? Barangnya itu harus halal. Objeknya itu harus halal. Dan itu masuk ke dalam pemahaman yang lebih komprehensif bisnis. Jika outputnya tidak diperlukan masyarakat, yaitu barang-barangnya haram tadi, ya kita tidak masukkan. Maka dalam fikih muamalah segala akadnya itu batal, tidak terjadi. Oke ya, tidak terjadi. Nah, maka ini outputnya tidak diperlukan masyarakat, sehingga banyak penulis mengatakan definisi bisnis itu tidak termasuk output yang diperlukan, ya, yang model-model kriminal. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi faktor-faktor produksi sudah saya jelaskan. Manusia berperan sebagai tenaga kerja. Modal ada manusia, ada modal, ada material, ada metode. Nah, 4 faktor produksi ini biasanya hanya disingkat menjadi manusia dan modal. Oke ya, manusia dan modal. Tapi dalam perkembangannya, faktor produksi itu berkembang menyesuaikan zaman. Tadi saya sudah sebutkan. Dulu tanah itu penting, masuk faktor produksi. Kolonialisme terjadi dalam mendapatkan tanah. Sekarang tanah bukan lagi faktor utama. Mesin membantu mengolah sebidang tanah, ya kan? Enggak, maka di sini saya kasih contoh. Hidroponik itu tingkat. Kalian kalau mencari ternak ayam dulu itu ya butuh tempat yang luas. Sekarang dibikinkan kandang, bisa 2 lantai. Apartemen dulu bikin rumah, perusahaan properti itu harus nyari tanah. Sekarang apartemen naik ke atas. Sehingga yang dibutuhkan bukan tanahnya, tapi teknologi untuk membangun tanah ke atas ini tadi, bangunan yang ke atas. Maka berbagai zaman menyesuaikan, maka
berbeda. Sekarang memasukkan faktor kewirausahaan, kemampuan dalam menerjemahkan ide menjadi bisnis real atau kemampuan wirausaha, itu juga faktor produksi dimasukkan oleh beberapa ilmuwan bidang ekonomi bisnis. Ilmuwan lain yang lebih dimasukkan, yang lebih masuk adalah informasi teknologi. Beda perspektif, tapi intinya adalah selalu berubah. Kebutuhan usaha bisnis itu selalu berubah. Nah, ada 3 tujuan dari sebuah perusahaan. Kenapa perusahaan didirikan? Satu adalah laba, kemudian kesejahteraan anggota, satunya lagi adalah kesejahteraan masyarakat. Laba, kalau perusahaan didirikan untuk tujuannya adalah laba, konsentrasi utamanya ya mengembalikan modal. Gimana caranya? Saya ini sudah merekrut karyawan sebanyak 100, keluar uang per bulan kalau gajinya 100 karyawan ini 2 juta, keluar 200 juta sebulan. Sebulan tuh 200 juta. Kalau ada yang gajinya 3 juta, 4 juta, maka sebulan bisa 500 juta hanya untuk gaji karyawan. Oke. Maka fokusnya gimana caranya modal yang ditanam itu balik dan lebih, harus untung. Kalau konsentrasi perusahaannya adalah laba. Nah, kalau kesejahteraannya anggota, maka biasanya ini bentuknya koperasi. Gimana caranya orang yang terdaftar di koperasi saya sejahtera? Ya meskipun sekarang sudah agak-agak bergeser memang kesejahteraan sistem koperasi yang dulunya sangat nobel, itu sangat mulia, sekarang profit oriented sekali. Meskipun di beberapa daerah koperasi memang tetap sangat membantu ya dengan model penyejahteraan anggotanya. Misal ya contoh koperasi yang membantu petani nih, daripada bertani satu-satu, yang satu beli cangkul, yang satu beli cangkul lagi, yang satu beli cangkul lagi, ya mendingan bikin perkumpulan dalam bentuk koperasi, beli kontrak, ya beli traktor bareng, ya kan? Daripada beli bibit dikit-dikit kan mahal, mendingan dikumpulkan dalam koperasi, beli bareng. Nah, itu koperasi sebenarnya ke sana, ya. Tapi kemuliaan atau nobelnya suatu koperasi ini sudah bergeser lebih kepada profit. Terlebih koperasi simpan pinjam. Nah, ada yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Biasanya ini adalah perusahaan yang dimiliki pemerintah. Mereka mendapatkan mandat untuk selain profit mensejahterakan, selain profit yaitu adalah mandatnya mensejahterakan masyarakat. Ini akan kita pelajari nanti di minggu berikutnya, di bab materi berikutnya, insya Allah. Ya, jadi ada 3 ini tadi. Nah, apa yang paling penting dari topik bisnis dan perkembangannya ini? Yang paling penting salah satunya adalah kita memahami jenis-jenis bisnis. Sektor, kita sebut sektor. Nah, sektor bisnis itu ada bisa 5, bisa 7, bisa 9, berapapun. Tergantung bagaimana perspektif orang yang memandang. Bagi saya, unsur utamanya adalah modal dan resiko. Saya akan jelaskan. Ini ada 1, 2, 7. Modal dan resiko. Pertanian misalkan. Apa modal pertanian? Modal pertanian adalah tanah, bibit, ya kan? Resikonya gagal panen. Oke. Lebih kepada sama ya, natural faktor yang itu kadang di luar tangan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Oke, itu resiko. Saya kasih contoh ke perdagangan. Pak, apa bedanya petani yang tadi produksi beras dengan pedagang yang jualan beras? Beda modal, beda resiko. Dan terutamanya di sini resiko. Untuk yang perdagangan ya, dalam hal beras ya. Resiko di pertanian tadi kan gagal panen. Kalau di perdagangan enggak, basi. Jualan mangga. Dari yang orang yang nanam mangga, itu kan mereka langsung ngasihnya 3 keranjang besar, selesai barang mereka habis. Mereka tidak khawatir busuk. Oke, yang mereka khawatirkan adalah kalau tidak panen, kalau gagal panen, kalau mangganya tidak matang tumbuh gitu ya. Tapi perdagangan beda. Mereka sudah membeli dari petani dengan modal tersebut. Resiko mereka menjadi pedagang adalah barangnya tidak laku, busuk.
resikonya berbeda, sehingga sektornya juga berbeda. Manufaktur, misal ya, masak itu masuk manufaktur. Manufaktur kan mengubah barang dasar mentah menjadi barang jadi setengah jadi. Bikin kaos, konveksi, itu juga masuk manufaktur. Itu resikonya beda, modalnya beda. Apa bedanya dengan perdagangan dengan manufaktur? Dagang itu kalian ambil barang dari orang. Kalian tidak mengolah. Kalian buka toko, kelontong. Apa kalian bikin beras? Apa kalian bikin odol Pepsodent? Apa kalian bikin sabun minyak? Tidak. Kalian terima dan kalian jual. Resikonya adalah kalau tidak ada yang jual, barang itu mau dikemanain? Ya, butuhnya apa? Yang dibutuhkan untuk modal ya hanya toko, ya kan? Dan uang. Nah, kalau manufaktur mereka butuh mesin, butuh wajan, butuh kemampuan mengolah. Nah, modalnya berbeda, resikonya juga berbeda. Resikonya adalah barang ini tidak disukai oleh para pedagang. Kan dari manufaktur ke pedagangnya. Para pedagang ternyata tidak mau ambil saya. Saya sudah produksi nama yogurtnya yogurt lezat sekali gitu ya. Ternyata tidak disukai para pedagang sehingga nggak ada yang ngambil dari saya. Resikonya kan beda. Maka saya di sini klasifikasi bisnis adalah berdasarkan resiko dan modal. Jasa nggak perlu modal. Jasa pariwisata mau ke Bali. Ya kalau ada yang ke Bali baru mereka bayar, baru saya keluarkan uangnya. Jasa butuh modal nggak butuh. Ya, resikonya besar. Kalau tiba-tiba apa namanya pandemi seperti ini, sudah booking hotel, sudah dikeluarkan uangnya, kemudian konsumennya minta balik, susah, nggak bisa. Jasa menjadi pengacara, kalian nanti SH menjadi pengacara. Ya nggak butuh modal, apa modal kalian? Ya kan? Tapi resikonya adalah kalian tidak tahu income-nya nanti seberapa, itu semua bisnis ini. Tapi resikonya lebih kepada kadang jasanya tidak sesuai, keringat yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diberi, yang itu pengacara, ya kan, dan sejenisnya. Maka ada perbedaan utama karakteristik modal dan resiko. Oke, maka di sini menjadi ada 7 jenis bisnis, sektor bisnis, gitu ya. Konstruksi ini bisa masuk manufaktur, tapi saya bedakan karena resikonya untuk konstruksi lebih besar daripada manufaktur. Resiko ini nanti kaitannya dengan manajemen resiko. Manajemen resiko di manufaktur itu adalah apa namanya, mencari pedagang yang mau menyerap hasil kita. Konstruksi yang termasuk di dalamnya adalah kalau rumah-rumah itu developer, ya kan? Itu juga konstruksi mereka. Ya, problemnya adalah kalau barang yang saya bikin rumah di daerah Pabela nggak laku, nggak bisa saya pindahin itu barang. Saya harus gimana caranya orang mau masuk di situ. Oke, misalkan tempat ini huniannya udah sepi, barangnya nggak bisa saya pindahkan. Harus tetap di sana. Masuk konstruksi, resikonya beda, tetap ada perbedaan ya. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi saya ini ada beberapa evaluasi. Awal mula terjadinya perdagangan, yaitulah surplus tadi, spesialisasi dalam bisnis, ya tadi yang apa namanya, orang hanya berkutat pada satu, ada satpam, ada rumah, ada pembantu, ya kan. Perubahan bisnis, tadi evolusi bisnis, sudah kurang lebih sama, industri dan perusahaan. Industri terdiri dari perusahaan, perusahaan adalah entitas bisnis, ya kan. Apa yang dimaksud dengan bisnis itu sendiri, tadi tidak termasuk kriminal. Tujuan perusahaan ada 3, ya kan. Dimensi syariah dari tujuan perusahaan tersebut, ini kelupaan. Jadi di dimensi syariah dari tujuan perusahaan ini, ya, semua tujuan perusahaan, jika kalau ini dalam ini adalah bingkai worldview Islam, ya otomatis apapun itu, meskipun kita mengincar laba,
kita tidak bisa memisahkannya dari konsep amal ibadah, dari niat beribadah. Oke, kekuatan utama kita dalam berbisnis adalah niat. Niat laba halal, boleh, silahkan. Tapi kalau diniatkan tambahan, yaitu berupa membantu kehidupan orang, kalian merekrut karyawan, itu menggaji itu membantu kehidupan dia. Oke, di situ, di titik itu, pahalanya sudah beda dengan yang hanya mencari uang. Saya pernah, kalau kalian masuk di kelas hadis ekonomi atau hadis ekonomi kayaknya, di kelas hadis ekonomi saya sampaikan di awal, paling utama itu niat. Hadis pertama saya sampaikan niat. Kenapa? Berdasarkan niat hasilnya berbeda. Maka selain laba, bisa kesejahteraan anggotanya, bisa kesejahteraan karyawannya juga. Karena kalau di dalam perusahaan yang hanya laba, sebisa mungkin mereka membuat gaji karyawan sekecil mungkin. Tapi sekali lagi, kalau kita niatkan untuk membantu orang-orang, maka di tengah pandemi kayak gini kita akan putar otak. Gimana caranya karyawan saya tetap bisa dapat gaji dan saya tidak rugi, karena saya mau membantu karyawan. Dia adalah kepala keluarga, ya kan? Niatnya sudah beda. Nah, niat itulah dimensi syariah yang perlu ditanamkan, bahwa laba boleh. Niatnya jangan lupa, membuat bisnis adalah bagian dari amal kebaikan kita. Jadi tidak semata-mata saya membuat aplikasi. Ya boleh, tapi kan sambil diniatkan ini adalah profit. Yang kalau selama kita menggunakan worldview Islam, maka kita tidak akan membuat aplikasi yang, mohon maaf, uh, dewasa, yang tidak sesuai dengan syariat, aplikasi hacking dan sejenisnya. Nah, itu tergantung tadi kembali niat. Maka dimensinya ada di sana. Kesejahteraan masyarakat ini adalah amanah. Kita tidak masuk sama sekali di sini. Maka kaitan dimensi syariahnya di sana. Ya. Kemudian 6 sektor bisnis tadi sudah ada. Saya ada 7 tadi kalau nggak salah. Faktor pembeda utamanya adalah resiko dan modal. Ya, kalau dijelaskan ya jelaskan aja bedanya resiko pertanian dan perdagangan apa, bedanya modalnya apa. Oke. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Ini terkait bisnis dan perkembangannya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.